Untuk tema pembahasan kali ini kita akan simak dari Ustadz Salafi Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi. Diterangkan dalam hadits Ummu Salamah riwayat Muslim bahwa Nabi SAW kalau selesai sholat, beliau hanya duduk sekadar membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu beliau berbalik ke makmum. Iya, maka itu kadarnya. Tidak boleh dia lama-lama menghadap ke depan. Karena itu kalau imamnya dia selalu menghadap ke depan menghabiskan zikirnya, itu dari bentuk milisi sunnah. Karena itu dari sunnah-sunnah di sehari semalam itu, ini juga termasuk sunnah ya, terkait dengan imam. Dan terkait dengan makmum juga. Sebab kalau terhadap imam seperti itu, terhadap makmum juga, dia bukan berbalik ke belakang, tapi makmum merubah gerakannya atau merubah duduknya di sekadar bacaan itu. Iya. Maka itu duduk yang sebentar saja, lalu dia menghadap kepada makmumnya kalau dia imam. Kalau setelah itu dia mau balik lagi ke arah yang lain, nah itu kembali kepadanya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Selanjutnya jawaban dari Muhammadiyah, Ustadz Mujiman. Dan bagi imam itu hendaknya ketika hendak berbalik menoleh ke arah makmum, maka berbalik menolehnya tersebut sesudah menyelesaikan istighfar dan Allahumma antas salam. Jadi setelah salam tidak langsung berbalik ke arah makmum. Memang berbalik ke arah makmum itu sunnah. Berbalik ke arah makmum itu sunnah, tapi tidak langsung. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, baru berbalik ke arah makmum. Jadi ada jeda istighfar 3 kali dan zikir Allahumma antas salam, baru berbalik ke arah makmum. Berbaliknya bisa menghadap ke arah kanan, bisa pula berbalik ke arah makmum secara totalitas. Selanjutnya pendapat dari Ustadz Amin Al-Mukhtar dari Persis Persatuan Islam. Pertanyaan ketiga aja, ketiga ya. Tapi itu yang keempat itu. Oh iya. Ustadz, imam selesai sholat menghadap ke jamaah atau ke kiblat, apakah ada dalilnya? Ulangi. Imam selesai sholat menghadap ke jamaah atau ke kiblat, apakah ada dalilnya? Ya. Si imam. Bagi imam ya Bu ya. Gini, ini dalilnya ada beberapa peristiwa. Pertama, Nabi balik setelah salam itu langsung ke arah lurus. Ke makmum lurus. Terkadang Nabi melihat makmum yang sebelah kiri beliau. Kaditu. Terkadang Nabi menghadap yang ke sebelah kanan beliau. Jadi tidak selalu lurus. Ini semua menunjukkan dibolehkan. Imam selesai sholat itu menghadap makmum. Bisa dengan cara lurus ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Di antara dalilnya ini yang lurus, seperti yang disampaikan oleh Samurah bin Jundab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza sholatan, apabila beliau telah menyelesaikan satu sholat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Aqbala ala biwajhihi menunjukkan lurus, dinas menghadap. Itu contoh dalilnya. Dalil yang kedua, menggunakan bahasa dalam hadis Al-Barra bin Azib. Kata Al-Barra bin Azib, kunna idza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami bermakmum sholat di belakang Nabi, ahbabna annakuna an yaminihi, maka saya berharap senang memilih saf yang sebelah kanan dari beliau.
Sebab terkadang yukbilu alaina biwajhihi. Beliau terkadang menghadap arah kami yang sebelah kanan dari beliau. Nah begitu juga dalam hadis yang lain, terkadang juga beliau ke sebelah kiri. Tapi ke kiri paling jarang. Kebanyakan itu ke kanan dan lurus. Maka inilah kurang lebih disyariatkan bagi makmum menghadap jamaah dengan bentuk seperti tadi. Begitu? Selanjutnya pandangan dari Ustadz Abdus Somad. Orang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustadz Somad kenapa miring ke kanan? Hadis juga, Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa? Selanjutnya pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Buya Yahya. Setelah Anda bersalam, itu disunnahkan, dianjurkan Anda, ini tolong, Anda menghadap kemana? Jadikan pundak kanan Anda ke jamaah, pundak kiri ke arah kiblat. Ini menunjukkan sedikit dia belajar gitu. Jadi seperti itu. Ya pun Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak dianjurkan, tidak sunnah. Ternyata ulama Syafi'i ya. Berarti ini adalah setelah itu ditemukan riwayat karena Nabi itu. Bahkan nanti ada satu sahabat Nabi itu paling senang kalau di belakang Nabi agak kanannya. Kenapa kok itu paling senang tempat itu? Aku paling senang karena setelah salam Nabi noleh langsung lihat aku. Wah. Jadi Nabi sudah biasanya seperti itu. Jadi habis sholat assalamualaikum. Kemudian kecuali ada beberapa zikir yang dibaca sebelum kita merubah kaki, wa wathanin rijlaihi, di saat dia menempatkan dua kakinya, la ilaha illallah syarikalah, salat subuh kan 10 kali la ilaha illallah syarah, itu sebelum masih menghadap ke kiblat. Baru setelah itu baru astaghfirullahaladzim, Anda sudah. Jadi kanannya ke jamaah, tolong wahai imam sedikit lah, tambah ilmu dikit ya, di amal-amal dikit ya. Ya, biar gaya-gaya dikit lah ngadep sana. Kecuali jamaah Anda perempuan yang bukan mahram. Kalau jamaahnya istrinya sendiri iya, tapi kalau perempuan lain yang bukan apa-apanya, maka Anda tetap ngadep ke kiblat. Seperti itu ya.